Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mika Smano Ginting Manik. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai senyawa nutresitika yang dapat memberikan efek terapi maupun pencegahan terhadap coronavirus yang sedang menyebar saat ini. Pertama-tama, saya ingin membahas mengenai apa itu coronavirus. Virus corona atau disebut juga sebagai Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome yang kita sebut juga sebagai SARS. Senyawa yang dikenal efektif untuk terapi coronavirus ini biasanya disebut juga sebagai flavonoida, di mana flavonoida itu adalah kelompok senyawa bioaktif yang banyak ditemukan pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Flavonoid serupa dengan antioksidan yang memiliki beragam manfaat untuk tubuh seperti dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Judul dari jurnal yang ingin saya bahas saat ini adalah peningkatan produksi hesperidin dari limbah kulit jeruk untuk pencegahan dan terapi COVID-19. Studi belakangan ini mengatakan bahwa flavonoid dari kulit jeruk, yaitu hesperidin, dapat mengikat 3 reseptor utama dari SARS-CoV-2. Hesperidin memiliki afinitas tertinggi untuk mengikat reseptor dari SARS-CoV-2 yang bertanggung jawab untuk COVID-19, menghambat protein yang menyebabkan infeksi dan perkembangan pada virus tersebut. Hesperidin mengikat 3 protein target, yaitu RBDS, PDS2, dan SARS-CoV-2 protease. Dengan demikian, mencegah ikatan RBD dari spike glycoprotein RBDS ke S2 reseptor pada wilayah protease dari sel inang, yang dapat menyebabkan infeksi pada virus. Saat ini, hesperidin sebagian besar diekstraksi dari kulit jeruk sebagai kompleks flavonoid dengan konsentrasi 60-70% melalui proses yang memakan waktu. Menggunakan sejumlah besar asam mineral dan basis mineral, mengolah kulitnya dengan larutan NaOH pada pH 11,5, diikuti dengan pengasaman dengan asam mineral, dan memanaskan larutan asam pada pH 4,2 pada 45 derajat Celcius selama semalam. Rute produksi lain meliputi ekstraksi hidroalkohol dari hesperidin dari kulit jeruk nipis dan pemurnian selanjutnya dari resin adsorpsi polimer untuk meningkatkan efisiensi pemulihan. Metode ini telah dibuktikan baik di laboratorium dan skala semi-industri, meskipun membutuhkan penambahan 10% di metil sulfoxid ke ekstrak untuk meningkatkan kelarutan dari hesperidin. Metode ekstraksi hidrodistilasi yang lebih canggih dan ramah lingkungan yang diterapkan pada kulit jeruk memungkinkan ekstraksi total polifenol dalam fase berair dengan hasil sekitar 17% dari konten asli. Baru-baru ini, ekstraksi integral kulit jeruk melalui kavitasi hidrodinamik atau HC dalam air hanya ditunjukkan langsung pada skala semi-industri dengan menggunakan limbah kulit jeruk atau WOP ataupun ampas dari kulit lemon yang disebut juga sebagai WLP. Pengertian hidrodinamik sendiri merupakan kavitasi yang terjadi akibat variasi tekanan pada cairan yang mengalir, akibat perubahan geometri pada sistem yang mengalir. Pada air yang diberikan kavitasi, panas yang dihasilkan dari ledakan gelembung mikro akan mendekomposisi air menjadi atom hidrogen dan radikal OH yang sangat reaktif. Selama terjadinya pendinginan, atom hidrogen dan radikal OH akan saling berikatan dan membentuk hidrogen peroksida. Radikal diproduksi oleh kavitasi hidrodinamik dapat bereaksi dengan molekul dalam larutan, mempromosikan berbagai reaksi mirip dengan kavitasi ultrasonik. Dalam kasus pemrosesan berbasis HC, integropektin menunjukkan sifat antioksidan yang luar biasa dan kurangnya sitotoksitas terhadap sel epitel paru hingga dosis sangat tinggi, 1 mg per mili, serta aktivitas antibakteri yang kuat terhadap Staphylococcus aureus. Banyak digunakan dalam industri makanan sebagai hidrokoloid alami pilihan. Pektin menunjukkan aktivitas biologis yang luas, termasuk imunoregulator, antiinflamasi, dan aktivitas hipoglikemik, yang semakin banyak digunakan dalam berbagai aplikasi farmakologis. Jeruk integropektin oranye dari Citrus sinensis WOP memiliki tingkat eksterifikasi yang sangat rendah, yaitu 17%, yang membuatnya sangat sesuai untuk makanan, farmasi, dan nutrasetikal. Secara umum, antibakteri, antioksidan, dan kurangnya sifat sitotoksitas semuanya disebabkan oleh konsentrasi tinggi dari hesperidin dan flavonoid lain yang diabsorpsi dan terkonsentrasi pada permukaan integropektin selama proses pembekuan fase-fase air, serta pada minyak atsiri yang keberadaannya dalam integropektin dikonfirmasi oleh aroma lemon yang intens. Kepadatan rendah dan struktur berpori yang terbuka akan memungkinkan produksi langsung tablet integropektin dengan berat berbeda dengan dosis hesperidin yang diperlukan untuk pencegahan sementara dan pengobatan COVID-19.
jauh melampaui konten 50 mg dalam pil Daflon 500 mg. Penelitian pada manusia telah menunjukkan sejak lama bahwa zat ini aman dan dapat ditoleransi dengan baik hingga dosis pemberian yang sangat tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 1964, sebuah studi di mana 94 wanita menopause memiliki asupan harian 900 mg hesperidin. Selain 300 mg hesperidin, metilkalkon, dan 1200 mg vitamin C selama 1 bulan menunjukkan keamanan hesperidin bahkan pada kondisi seperti itu. Aplikasi praktis pengolahan ekstraksi berbasis HC dari kulit limbah jeruk layak di Italia, negara yang sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Bahkan, pabrik ekstraksi berbasis HC dengan kapasitas nominal 1.700 liter sedang dikembangkan. Teknologi ekstraksi berbasis HC segera tersedia untuk produksi hesperidin dari kulit limbah jeruk sebagai komponen ekstrak air integral atau tablet integropektin. Produk ini dapat menjalani uji klinis yang bertujuan untuk membangun aktivitas, profilaksis, atau terapeutik terhadap COVID-19. Selain itu, pabrik lebih lanjut dapat dibangun dengan cepat untuk meningkatkan tingkat produksi dan pada akhirnya melakukan distribusi massa produk yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan populasi terhadap infeksi. Nah, demikian penjelasan mengenai senyawa nutraceutica hesperidin. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dengan melakukan gravitasi hidrodinamik dari 500 kg limbah kulit jeruk, salah dong.